Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat terus belajar bareng aku. Nah, sesuai dengan requestan kalian yang banyak banget minta request tentang PWS Kia teman-teman, dan juga aku lihat di FR itu banyak banget yang beredar ya di grup-grup Telegram. Itu ada materi, atau bukan materi, tapi soal tentang mencari sasaran ibu hamil, ibu bersalin, KB aktif, KB pasca salin, seperti itu, nifas juga teman-teman, dan juga untuk mencari cakupan persalinan yang ditolong oleh medis, seperti itu teman-teman. Jadi aku memutuskan hari ini untuk membahas PWS Kia, di mana 5 soalnya itu adalah hitung-hitungan semua teman-teman. Jadi semoga video ini bisa membantu, tapi sebelum ke videonya jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, kita bakal membahas PWS KIA, tapi sebelum kita ke soalnya, di sini aku bakalan ada materi dulu tentang indikator pemantauan pada PWS KIA teman-teman. Nah, indikator pemantauan program KIA yang dipakai untuk PWS KIA itu meliputi indikator yang dapat menggambarkan keadaan kegiatan pokok dalam program KIA, seperti yang diuraikan dalam bab ini. Nah, ini teman-teman, nanti kalian bisa klik aja langsung di description box aku, karena linknya aku bakal taruh di situ teman-teman. Nah, di sini kalau untuk mencari akses pelayanan antenatal untuk K1-nya teman-teman, nah ini adalah rumus yang bisa dipakai teman-teman. Nah, itu adalah jumlah ibu hamil yang pertama kali atau K1-nya itu dibagi dengan jumlah sasaran ibu hamil dalam wilayah kerja dalam 1 tahun dikalikan dengan 100% teman-teman. Ya, nanti jumlah ibu hamil dalam 1 tahun itu rumusnya untuk mencari sasaran ibu hamil adalah 1,1 kali CBR atau angka kelahiran kasar dikali dengan jumlah penduduk teman-teman. Nah, angka kelahiran kasar atau CBR itu yang digunakan adalah angka terakhir CBR kabupaten atau kota yang diperoleh dari kantor perwakilan Badan Pusat Statistik BPS ya di kabupaten atau kota. Nah, bila angka CBR kabupaten atau kota tidak ada, maka dapat digunakan angka terakhir CBR provinsi. CBR provinsi dapat diperoleh juga dari buku data penduduk sasaran program pembangunan, teman-teman. Nah, contohnya teman-teman itu adalah misalnya untuk menghitung perkiraan jumlah ibu hamil di desa atau kelurahan X di Kabupaten Y yang mempunyai penduduk sebanyak 2000 jiwa dan angka CBR terakhir kabupaten yaitu 27,0 dibagi dengan 1000 penduduk. Nah, maka jumlah ibu hamilnya itu adalah 1,1 dikalikan dengan 0,027 kali 2000 itu sama dengan 59,4 teman-teman. Ini semuanya kalau CBR emang di per 1000 ya teman-teman. Oke, itu kalau untuk mencari sasarannya teman-teman ya, sasaran ibu hamil. Jadi kan ini sasaran ibu hamilnya 59 ya, jadi dibulatin karena dia kurang dari 5, jadi bulatinnya ke bawah teman-teman. Jadi 59 untuk sasaran ibu hamil. Maka K1-nya itu tadi kita dapat berapa, misalnya K1-nya itu ada 100 orang, berarti 100 dibagi 59 dikali 100%, seperti itu teman-teman. Dapatlah K1-nya. Nah, kemudian kalau untuk mencari K4 itu sama aja dengan K1 teman-teman, cuman dibalik aja. Yang mana di sininya itu diganti dengan jumlah ibu hamil pada K4 ya teman-teman. K4 itu adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali sesuai dengan standar oleh tenaga medis teman-teman. Nah, kalau untuk mencari cakupan persalinan teman-teman, itu bisa juga seperti ini rumusnya teman-teman. Nah, kalau untuk mencari cakupan, itu kalau untuk mencari cakupan ada dikalikan 100%-nya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk mencari sasaran, maka yang rumusnya adalah ini 1,05 dikalikan dengan CBR kali jumlah penduduk teman-teman. Seperti itu. Jadi itu gampang banget nih kalau kalian tahu rumusnya teman-teman. Nah, ini ada cakupan pelayanan nifas ya teman-teman. Ingat kalau cakupan itu dikali dengan 100%, karena biasanya cakupan itu dalam bentuk persen teman-teman. Nah, yaitu adalah jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar oleh tenaga medis dibagi dengan jumlah sasaran ibu nifas di wilayah kerja dalam 1 tahun dikalikan dengan 100%. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian selain nifas itu juga ada neonatus ya teman-teman, kunjungan KN ya,
kunjungan neonatus teman-teman. Nah, KN1 adalah rumusnya jumlah neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada 6 sampai 48 jam pertama dibagi dengan jumlah sasaran bayi di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikalikan dengan 100%. Nah, kalau untuk mencari sasaran bayi itu adalah CBR kali dengan jumlah penduduk, teman-teman, seperti itu. Nah, ini kalian bisa baca-baca sendiri ya, teman-teman. Nah, juga ada pelayanan KN lengkap nih teman-teman ya, itu rumusnya sama aja sih, cuma yang atasnya diganti, yaitu jumlah KN yang sudah memperoleh 3 kali, yaitu KN 1, 2, 3 dibagi dengan sasaran bayi dikalikan dengan 100% teman-teman. Nah, biasanya yang selalu keluar itu adalah untuk menghitung cakupan atau sasaran ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin, neonatus, kemudian ibu hamil resti, dan juga KB ya teman-teman, dan juga ini satu lagi neonatus resti teman-teman. Nah, ini faktor resiko komplikasi masyarakat jarang ya teman-teman keluar di FR tuh, bahkan nggak ada yang pernah bilang ada menghitung deteksi faktor resiko dan komplikasi melalui masyarakat. Tapi buat berjaga-jaga aja, baca-baca aja teman-teman ya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri teman-teman. Nah, ini ada cakupan penanganan komplikasi obstetrik nih teman-teman. Nah, ini komplikasi pada ibu hamil resti, yaitu rumusnya untuk menghitung cakupannya adalah jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan sasaran ibu 20% kali jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah tempat kerja selama setahun dikalikan dengan 100%. Nah, untuk mencari sasaran ibu hamil itu adalah 20% dikalikan dengan ini ya teman-teman, jumlah penduduk ya teman-teman. Oke. Kemudian cakupan penanganan komplikasi neonatus. Nah, ini juga sama tadi seperti rumus di atas, bahwa jumlah neonatus dengan komplikasi yang mendapatkan penanganan definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan 15% kali jumlah sasaran bayi di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikalikan dengan 100%. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ada juga cakupan pelayanan kesehatan bayi 29 hari 12 bulan ya. Ini kunjungan bayi 29 hari sampai 12 bulan. Nah, ini sama juga, yaitu jumlah bayi yang telah memperoleh 4 kali pelayanan ya dibagikan dengan seluruh sasaran bayi di suatu wilayah tempat kerja dikalikan dengan 100%. Nah, kalau untuk mencari cakupan anak balita, yaitu sama aja teman-teman, cuman atasnya aja yang diganti, di bawahnya itu tetap sasarannya ya, kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian cakupan anak balita bayi sakit dengan MTBS, ini bisa kalian baca sendiri teman-teman. Nah, kemudian ada cakupan peserta KB aktif nih teman-teman. Nah, KB itu banyak macam ya, ada KB aktif, ada KB pasca salin, seperti itu teman-teman. Nah, rumus yang digunakan itu adalah jumlah peserta KB aktif di suatu wilayah kerja dibagi dengan jumlah seluruh pus di suatu wilayah kerja dalam 1 tahun dikalikan dengan 100% teman-teman. Oke, itu aja ya teman-teman. Nah, ini untuk pengumpulan data, pencatatan dan pengolahan data KIA bisa kalian baca-baca nih teman-teman ya, bisa kalian baca sendiri karena aku bakalan cantumin di linknya di description box aku. Kalian bisa langsung klik aja sendiri teman-teman. Nah, oke teman-teman, di soal kali ini itu 5 soalnya kita hitung-hitungannya teman-teman seperti TIU ya. Untuk apa? Karena di FR yang beredar itu banyak banget menghitung cakupan ataupun sasaran ya teman-teman tentang PWS KIA ini. Jadi 5 soal ini itu tentang hitung-hitungan. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke soalnya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, ini dia, kita baca dulu ya apa yang ditanyakan. Berapakah jumlah cakupan K1 teman-teman? Oke, untuk mencari cakupan K1 itu adalah rumusnya cakupan K1. Nanti kalau kalian ujian langsung aja coret-coret, gak perlu serapi-rapi mungkin ya teman-teman. Yang penting kalian coret-coretnya gak bikin kalian bingung gitu ya, biar cepat juga karena ngejar waktu ya teman-teman. Nah, untuk mencari cakupan pertama itu adalah jumlah ibu hamil pada kunjungan yang pertama kali ya. Nah, aku tulis saja kayak gini, aku singkat rumusnya teman-teman. Ya, kunjungan pertama itu dibagi dengan apa teman-teman? Sasaran bumil ya teman-teman, sasaran bumil. Sorry teman-teman kalau tulisannya jelek ya. Oke, dikalikan dengan 100%
Oke teman-teman, kenapa persennya kayak gini? Bentar ya. Oke, dikali dengan 100%. Nah, untuk K1-nya kita tahu bahwa dia pada saat kunjungan trimester 1 itu sebanyak 45 orang. Jadi kita tinggal tulis aja di sini 45 orang dibagi sasaran bumil, teman-teman. Nah, sasaran bumil tadi rumusnya adalah 1,1 dikalikan dengan berapa, teman-teman? CBR. Ya, CBR. Kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk. Oke, jumlah penduduk dikalikan dengan 100%, teman-teman. Nah, ini kita kalikan nih, 45 dikalikan dengan 100% itu berapa, teman-teman? 4.500 ya, teman-teman. 4.500 dibagi dengan 1,1 kita tulis di sini, 1,1 dikalikan ya ini 1,1 ya teman-teman, dikalikan CBR-nya tadi dari ketahui yaitu 25,1 ya teman-teman. 25,1 dibagi dengan 1000 teman-teman, dibagi 1000 ya. Bagi 1000 dikalikan dengan jumlah penduduknya tadi itu adalah 5000 ya teman-teman. Nah, 5000. Oke, nggak kelihatan kecil banget. Oke, di sini kita tinggal coret aja nih, nolnya 3 dengan yang ini juga 3, habis ya teman-teman. Oke, berarti kita tinggal kalikan aja nih, 1,1 kali 25,1 kali 5 itu dapatnya adalah coba kalian cek kalkulator, kalau nggak salah aku 138,05 ya. Nah, karena 0 itu kurang dari 5, jadi kita bulatkan 138. Nah, ini adalah sasaran ibu hamilnya teman-teman. Jadi kita tinggal bagi aja nih, 4.500 dibagi dengan 138 itu hasilnya adalah 32,6 sekian teman-teman. Nah, itu kalau dibulatkan itu karena ini 6 ya, berarti kan dia di atas 5, jadi kita bulatkan tinggal 33%, teman-teman gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Gampang ya teman-teman, gampang lah kalau kita tahu rumusnya. Kalau nggak tahu ya susah teman-teman. Oke, buat kalian catat teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng, langsung aja ya ke pertanyaannya. Berapakah cakupan pertolongan persalinan oleh nakes? Oke teman-teman, cakupan persalinan itu rumusnya tadi adalah jumlah cakupan pertolongan persalinan oleh nakes ya teman-teman. Ini berarti persalinan yang ditolong oleh nakes. Pertolongan persalinan yang ditolong oleh nakes, aku singkat aja dengan PN ya teman-teman. Nah, itu dibagi dengan apa teman-teman? Sasaran ibu bersalin teman-teman ya, sasaran bulin. Oke, bulin. Dikalikan dengan 100%. Ingat, kalau semua untuk mencari cakupan itu berkaitan dengan nantinya dikalikan dengan 100% teman-teman. Nah, ini kita tinggal masukin aja angkanya bahwa persalinan yang ditolong oleh nakes itu sebanyak 100 teman-teman. 100 orang ya, dibagi dengan sasaran bulin. Nah, rumus sasaran ibu bersalin itu berapa teman-teman? 1,05 ya, dikalikan dengan CBR-nya itu ada 24,1, berarti 24,1 per 1000 teman-teman. Per 1000 itu dikalikan lagi sama jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu ada 5.000 jiwa teman-teman. Oke, 5.000 jiwa dikalikan dengan 100%, seperti itu teman-teman. Nah, ini 03 coret nih teman-teman. Nah, jadi kita tinggal kalikan aja. 100 kali 100 itu berapa teman-teman? 10.000 ya. 10.000 teman-teman. Nah, dibagi dengan 1,05 dikali 24,1 kali 5. Coba teman-teman cari kalkulatornya. Aku cari di kalkulator ya teman-teman. Berapa nih kira-kira? Oke, kita kalikan mana dia? 1,05 dikalikan dengan 24,1 kali 5. Itu dapatnya 126,5. Jadi karena bisa dinaikkan bulatnya teman-teman jadi 127 teman-teman. Jadi di sini 127
kali 100%, teman-teman. Kenapa 100 lagi? Kali persen ya, teman-teman. Ya Allah, salah. Oke, ini kita tinggal bagi aja, teman-teman. Kira-kira berapa nih? 10.000 kita bagi dengan 127. Oke, dapatnya itu adalah 78,7, teman-teman. 78,7 sekian-sekian persen, teman-teman. Nah, ini kita bulatkan aja jadi 79% gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu ya, teman-teman, gampang banget. Yang penting bisa hitung-hitung. Pasti kalian bisa lah kali bagi tambah kurang ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi nih ke soal yang nomor 3. Nanti yang soal terakhir itu PR kalian ya, teman-teman. Jadi kalian kerjain sendiri. Coba kalian kerjain itu kira-kira jawabannya yang berapa nih, teman-teman. Oke, di sini aku bakalan jawab dulu soal nomor 3 ini ya. Nah, kita langsung aja nih baca ke pertanyaannya biar nggak makan waktu. Berapakah sasaran ibu hamil Resti pada desa itu? Oke, yang ditanyakan adalah sasaran ibu hamil Resti ya, teman-teman. Berarti ini bukan berbicara tentang cakupan lagi. Oke. Di mana sasaran ibu Resti, ibu hamil Resti, di sini aku tulis saja ya, Bu Resti, yaitu ibu hamil dengan resiko tinggi gitu. Nah, itu rumusnya adalah 20% itu dikalikan dengan sasaran ibu hamil, teman-teman. Di mana sasaran ibu hamil rumusnya adalah aku tulis di sini, sasaran bumil. Nah, biar kalian gak bingung ya, jadi aku agak jabarin sedikit, jadi agak lebih panjang, teman-teman, biar kalian paham. Oke, sasaran bumil. Nah, ini kita tinggal masukin aja 20%, 20/100 ya, dikalikan dengan sasaran bumil tadi rumusnya 1,1 dikalikan dengan CBR. CBR-nya itu tadi 25,1 ya, 25,1 dibagi 1000, teman-teman. Oke, kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduknya tadi 5.000. Oke, dikalikan dengan 5.000. Oke, ini 03 coret, teman-teman. Oke, coret ya. Ini juga bisa dicoret nih, nolnya 1. Nah, ini 2/10 itu sama-sama bagi 2. Ini habis. Sini bawahnya tinggal 5, teman-teman. Nah ya, teman-teman, bisa ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini apakah bisa dicoret lagi? Ini kayaknya bisa ya, 5 sama 5 nih, teman-teman. Oke, jadi kita tinggal kalikan aja 1,1 kali 25,1, teman-teman. Berapa tuh? Ayo kira-kira berapa, teman-teman? Coba buka kalkulatornya. Di sini aku pakai kalkulator, teman-teman, biar lebih cepat ya. Oke, bentar aku kalikan dulu. Yaitu bentar, teman-teman. Oke, kita kalikan 1,1 kali 25,1 itu dapatnya 27,61, teman-teman. 27,61. Nah, ini bisa dibulatin ke atas menjadi 28, teman-teman. Jadi di sini sasaran ibu hamil resiko tinggi pada desa ini adalah 28, teman-teman. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ya, kita ke soal nomor 4. Oke, teman-teman, masuk ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng langsung ya pertanyaannya. Berapakah sasaran neonatus Resti? Oke, ini yang ditanyakan adalah sasaran neonatus Resti, di mana aku tulis di sini Neoresti, yaitu neonatus resiko tinggi. Neoresti. Nah, itu rumusnya tadi adalah 15%. 15% dikalikan dengan sasaran bayi, teman-teman. Sasaran bayi. Oke. Nah, di mana ini kita tinggal salin ulang aja 15% ya, 15/100 dikalikan dengan sasaran bayi itu adalah rumusnya CBR kalikan dengan jumlah penduduk ya, teman-teman. Berarti 24,1 itu dibagi dengan 1000 ya, teman-teman. Bagi dengan 1000 dikalikan dengan 5.000, teman-teman. Oke, 5.000. Nah, ini 03 bisa coret. Nah, oke. Nah, kira-kira 100 sama 5 itu bisa coret gak, teman-teman? Bisa ya. Jadi berapa? 20, teman-teman. Jadi 20, kemudian ini tadi 15 ya. 15 sama 20 itu sama-sama bagi 5 ya. Di sini dapat 3, di sini dapat 4, teman-teman.
Nah, ini kita tinggal kalikan aja nih. 3 kali 24,1 kemudian dibagi dengan 4. Oke, coba kita lihat ya. Kita cari lagi di kalkulator, teman-teman. 3 dikalikan dengan 24,1 itu kemudian dibagi dengan 4, teman-teman. Nah, itu dapatnya adalah 18,075, teman-teman. 18,075. Nah, tapi di optionnya adanya 18,15, teman-teman. Kayaknya aku salah tulis atau gimana nih. Ya, oke, berarti kalau ini dibulatin jadinya 18 ya, teman-teman. Oke, anggaplah 15-nya ini nggak ada, teman-teman. Oke, kata apa? Angka depannya aja ya. Berarti jawabannya benar adalah yang A, teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke soal yang terakhir, nah di sini aku punya rekomendasi belajar SKB teman-teman, yaitu di Sobat CPNS teman-teman. Nah di Sobat CPNS ini sudah memiliki 2 SKB teman-teman, yaitu paket SKB kebidanan dan paket SKB keperawatan teman-teman. Nah untuk SKB kebidanan itu harganya hanya 75.000 aja, kalian udah bisa dapetin 3 paket SKB kebidanan, dan misalnya sewaktu-waktu ada update soal atau penambahan soal, maka kalian otomatis langsung dapat teman-teman. Begitu juga dengan SKB perawat, yaitu hanya dengan Rp75.000 aja kalian udah dapetin 3 paket SKB perawat teman-teman. Nah jangan lupa ya teman-teman, di sini juga mereka menyediakan 100 soal per paketnya ya dalam waktu 90 menit, dan ini juga sesuai dengan kisi-kisi dari Permenpan RB teman-teman ya. Nah jadi nantinya tetap pakai waktu teman-teman, dan juga beserta kunci jawabannya juga teman-teman. Jadi ini tuh murah banget teman-teman. Jadi ini juga untuk bisa memanajemen waktu kalian sebelum tes SKB ya teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen banget berlangganan di Sobat CPNS ini, kalian bisa klik link yang ada di description box aku, karena aku cantumin linknya di situ teman-teman. Oke, langsung aja cek description box aku. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng, yaitu sasaran bayi pada desa Z adalah. Oke, untuk mencari sasaran bayi itu adalah CBR kali jumlah penduduk teman-teman. Jadi itu gampang banget ya. Nah ini apalagi PR buat kalian teman-teman. Jadi nanti kalian coret-coret di kertas kalian. Terus nanti kalau udah ketemu jawabannya boleh komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan juga mungkin besok kayaknya deh. Besok itu hari Sabtu ya. Aku mungkin bakal membahas antara desa siaga dulu ataupun kayak yang beredar sesuai FR, itu banyak yang seperti kira-kira desanya itu bagus, bagus, cukup atau kurang, seperti itu teman-teman. Jadi kalian coba komen di kolom komentar yang mana dulu yang mau kalian bahas, kira-kira desa siaga dulu atau peran bidan yang dibanyakin, peran fungsi bidan ya, seperti bidan pendidik, pelatih, peneliti, pelaksana, seperti itu teman-teman. Nah, atau kalau kalian mau yang membahas tentang kategori desa yang seperti FR yang beredar teman-teman, yaitu desa dengan kondisi yang baik, cukup, desa siaga teman-teman maksud aku. Nah, itu kira-kira yang mana dulu kalau yang mau kalian bahas teman-teman. Coba kalian komen di kolom komentar ya. Oke teman-teman, segini dulu 5 soal tentang PWS KIA dari aku. Semoga bisa membantu persiapan kalian yang belum SKB. Tetap semangat teman-teman, tetap belajar terus ya. Semoga kalian lulus tahun ini dan juga mendapatkan hasil yang paling tinggi di antara saingan-saingan kalian. Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka, dan juga jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan aku ucapin terima kasih buat kalian yang selalu pantengin dan selalu nonton dan belajar bareng dengan aku teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.